Berbaring selama 2 jam. Sekretaris Tuan Li akan mengambil paketnya nanti. Berikan padaku. Oke, halo. Saya di sini untuk wawancara. Permisi, apakah Anda mawar dari buku Huang Yimei? Bagus, silakan daftar. Saya tidak akan menderita. Permisi. Silakan lab. Di mana kamar mandi kita? Oh, kamar mandinya di sana. Terima kasih. Kak, saya di sini untuk wawancara. Gaun ini tidak sengaja kotor. Bolehkah saya meminjam Shell Sutra Anda? Anda tinggalkan saya informasi kontak. Saya baru saja selesai membalas Anda. Hei, ponsel Anda telah mengirim Anda. Ini waktu Anda. Silakan duduk. Mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya. Nama saya Huang Yimei. Saya Lihat, Anda belajar di Central Academy of Fine Art. Tapi alamat di resume. Isi Universitas Tsinghua. Oh, itu alamat rumah saya. Orang tua saya adalah guru di Tsinghua. Anak-anak Tsinghua. Lalu mengapa Anda tidak memilih untuk melanjutkan pendidikan? Ujian masuk Pascasarjana adalah tantangan bagi banyak orang. Tapi saya cukup baik dalam membaca. Jadi ujian masuk Pascasarjana bukanlah tantangan bagi saya. Adalah zona nyaman. Saya juga ingin melihat diri saya selain membaca. Apakah ada kemampuan lain? Anda belum luluskan. Kapan saya bisa masuk kerja? Belajar seni sudah sejak lahir. Maka Anda bisa mengatakannya dari sudut pandang estetika. Penggunaan seni dalam kehidupan. Contohnya mengapa Anda memilih untuk memakai shawl sutra seperti ini? Apakah karena merek atau desainnya? Shawl ini seharusnya merek Niche Nordic. Saya tidak terlalu familiar. Desainnya menggunakan bentuk geometris yang cerah. Itu seharusnya merujuk pada gaya desain Malevich. Gaya estetika desainer sangat penting, karena itu menentukan posisi dan harga suatu barang. Estetika konsumen juga penting, karena setiap orang sedikit banyak menentukan karakter masyarakat ini. Itu poin yang bagus. Oke, mari kita kembali dan menunggu pemberitahuan hari ini. Terima kasih, terima kasih. Kamu benar-benar tidak mengikuti ujian masuk Pascasarjana. Bisakah Ibu setuju? Kita harus memberinya suntikan dulu. Bagaimana aku bisa disuntik kalau sudah punya pekerjaan? Kalau tidak, anestesi tidak bisa dikendalikan. Cerita You Shihui baru saja berbalik. Ibu baru saja akan marah-marah denganmu. Kamu bilang tidak akan mengikuti ujian masuk Gempa Pascasarjana depan lagi. tsunami belakang. Kenapa setiap pulang ke rumah harus mengguncang-guncang? Kamu bilang kamu. Apa masalahnya? Jangan khawatir kalau aku diam saja. Ibu. Kami kembali.
Kembali. Hahaha ibu. Ibu merindukanmu. Kenapa kamu tidak menelpon aku? Masih marah? Jangan marah. Jaket kecil kembali. Ini untuk kamu pakai. Aku tidak pulang sampai ingin membuat babi kecap. Aku ingin ibu membuat babi kecap. Ayo, ayo, ayo. Mari kita cicipi dulu yang segar. Oh, ayo, ayo, bagaimana kalau? Cuci tangan dan makan. Pergi, pergi, pergi. Karakter? Halo, apakah ini telepon Wang Yimei? Wang Yimei. Kenapa kamu tidak punya nomor telepon saya? Dia saudara saya, ada yang bisa saya bantu. Oh, tolong beritahu saya. Wawancaranya hari ini sudah lolos. Rabu jam 2 siang. Datang ke perusahaan untuk wawancara kedua. Halo, saya Ibu Huang Yimei. Saya akan menyampaikannya. Siapa yang berhutang? Hei, cepat, cepat, cepat. Bukankah sudah saya bilang? Kamu bilang kamu tutup mulut. Menyalahkan saya. Kamu tinggalkan nomor telepon saya. Kamu tidak memberitahu saya. Saya tidak memberitahu kamu. Kamu sendiri tidak akan sembarangan seharusnya. Ayo sayang. Ibu, saya tidak ingin mengikuti ujian masuk pascasarjana. Belajar sejarah seni rupa. Kenapa kamu keluar bekerja kalau tidak ikut ujian pascasarjana? Benarkan, Ayah? Sekarang sekolah tidak termasuk distribusi. Kamu ambil beasiswa ini. Tidak berarti kamu bisa dapat pekerjaan bagus. Kamu terlalu sederhana untuk tidak masuk ke masyarakat. Bagaimana saya bisa cari pekerjaan tanpa wawancara? Bagaimana masuk ke masyarakat tanpa mencari pekerjaan? Saya sudah bawa keluar begitu banyak kelas siswa. Siapa bisa masuk ke unit apa dan kerja apa? Saya bisa lihat sekilas. Dengan apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Terlalu dini untuk masuk ke masyarakat. Ibu, kamu tidak bisa mengisi dunia dengan persik dan plum karena kamu. Kamu pikir saya bodoh? Ketika saya magang, semua orang memuji saya karena kemampuan belajar yang kuat. Bukan begitu, Kakak? Pendidikan adalah batu loncatan untuk mencari pekerjaan. Kalau lebih banyak pendidikan, lebih banyak jalan. Baiklah, lalu kamu bilang pascasarjana itu untuk cari pekerjaan bagus. Saya bisa cari pekerjaan bagus sekarang. Apakah saya tidak perlu ikut ujian pascasarjana? Perusahaan mana yang saya wawancarai? Sangat bagus. Sangat berkelas. Orang-orang di sana punya temperamen khusus satu persatu. Kamu suka orang dan perusahaan seperti kamu. Seperti yang kamu katakan, tidak semua orang yang mau masuk bisa masuk. Tidak, saya yakin 70-80%. Lalu kenapa kamu baru selesai wawancara? Orang lain akan memberitahu saya 20. Oke, kalau begitu kamu pergi ke ruang 2. Benar-benar masuk. Aku diam mulai sekarang. Jangan sebut-sebut ujian masuk pascasarjana. Tidak bisa masuk. Jujur saja belajar di rumah. Kamu belum mendengarkan. Jangan ngomong sembarangan. Makan. Hehe. Mama, aromanya enak. Haha, kamu makan sendiri saja. Oh, aku bisa memakanmu. Bisnis perusahaan kami terutama adalah karya seni, pameran dan penjualan penyelenggaraan acara seni kurasi publikasi. Industri ini sudah sangat matang di luar negeri, tetapi ini masih industri baru di Cina. Dragonfly adalah pelopor industri ini. Mengapa kamu ingin melamar posisi asisten manajer umum? Sebenarnya aku tidak punya pengalaman kerja. Aku tidak tahu apa setiap posisi itu. Tapi aku pikir manajer umum adalah orang yang paling berwibawa di perusahaan ini. Aku yakin aku akan belajar banyak darinya. Jadi aku akan memperhatikan sesuatu nanti. Pernahkah kamu melihat pencuri bertanya pada polisi? Bagaimana menghindari kamera? Aku benar-benar ingin masuk ke Dragonfly, tolong bantu aku. Mengapa aku harus membantumu? Karena kamu sudah membantuku sekali. Tunggu saja, aku di sini. Bagus.
Sangat bagus. Jiang selalu cantik untuk duduk. Apakah kamu keberatan jika aku merias wajah? Oh, tentu saja tidak. Hehe. Kamu suka kucing atau anjing? Aku suka keduanya tapi tidak punya kesempatan untuk memelihara. Apakah posisi ini membutuhkan memberi makan kucing atau jalan-jalan anjing? Aku alergi terhadap bulu anjing. UPS aku bermain biliar hari aku selesai melakukan kuku. Mengetuk kukunya. Tidak terlalu kelihatan. Bisakah kamu bermain biliar? Tidak, tapi aku bisa belajar. Ini saja. Apa yang kamu kenakan hari ini adalah sutra sangat mengkilap. Gos bibir mungkin mencuri warna. Permukaan berkabut lebih besar. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih Tuan Jiang. Zhang Zong, saya dengar dari HR, kami mewawancarai lebih dari 20 orang. Kamu memilih yang tercantik untukku. Keluarlah pintu untukku. Tampan hanyalah bonus untuknya. Dia dalam aspek seni selera responsivitas. Mereka semua tampil sangat baik. Yang terpenting adalah bisa memahami diri sendiri dengan akurat. Dia baru lulus tahun ini. Ini waktu terbaik untuk melatih. Saya hanya menggunakan orang untuk menyetel. Itu pekerjaanmu. Tidak masalah. Sulit memilih orang ini. Keduanya memiliki kemampuanmu. Kamu tidak bisa memiliki ambisimu. Keduanya bisa memberiku asisten. Tidak bisa menjadi lawanmu. Sulit. Tapi kamu tampaknya cukup puas, bukan? Ayo lihat. Oh ibu, bukankah aku sudah bilang? Jangan selalu memperkenalkan aku pada pacarku. Dari apa? Tetangga dan kolega. Mengumpulkan beberapa kerabat yang tidak ada hubungannya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Cinta ini butuh chemistry. Apa yang bisa kamu lihat hanya dengan melihat foto? Kamu lihat, Bai. Ayo. Ini terlihat bagus. Ini siapa ya? Kamu mau chemistry kan? Kebetulan orang dan perempuan belajar chemistry. Mahasiswa Profesor Liang Departemen Kimia Gedung 5. Tahun ini seorang doktor perempuan. Saya adalah master. Bisakah orang melihatku? Maka kamu bisa menunjukkannya padanya. Aku akan memanggilmu. Sebentar tentang diriku. Kalau begitu aku akan mengajaknya makan malam dulu. Lalu nonton film. Lain. Aduh, bikin kaget. Ayah, aku sebentar lagi berangkat kerja. Berangkat pagi pulang malam. Itu juga sangat melelahkan. Kamu bilang kalau tidak bisa menghubungiku. Seberapa mendesaknya kamu harus? Kamu tetap di kelasmu. Kami tidak mengganggu jam kerja. Bagaimana kalau aku tidak bisa menghubungi? Cari kakakmu. Hei, aku takut. Aku butuh bantuan. Kamu tidak perlu bayar penuh, cukup sponsor saja.
Sekarang tidak ada yang pakai pagar dan untuk bekerja, aku juga harus selalu berhubungan dengan orang. Benar kan? Oh, ayah kamu bonsai yang bagus. Oh, ini cabang dari pohon berusia ratusan tahun. Lihat bentuknya. Suasananya tak tertandingi bukan? Tidak heran aku dengar Paman Wu bilang, bonsai ini harganya minimal 500. Lalu bagaimana aku dengar kamu bilang ke ibu harganya 50? Aku dapat info. Lalu aku harus bilang ke ibu berapa harga pot tanaman ini, lalu puji kamu dengan baik. Boleh aku bayar nanti? Tidak sekarang juga. Bagaimana kamu tahu? Oh, aku akan simpan untukku. Kasih aku uang untuk pupuk. Kasih. Terima kasih ayah. Kalau aku sudah dapat uang aku kembalikan. Aku pinjam hei. Ada kabar tentang wawancara. Belum ada kabar. Halo. Aku Ami dari Departemen Personalia King Dynasty. Selamat kamu lulus wawancara perusahaan. Hei kamu dengar. Hei. Saya berhasil dalam wawancara. Ini sukses. Saya akan merasa terhormat menjadi pembayar pajak Republik Rakyat Tiongkok. Nenek tua itu bersedia bertaruh. Wawancara yang sukses berarti menang. Ada masa percobaan. Kapan batas waktu pendaftaran ujian masuk pascasarjana? Hingga akhir Oktober. Ya masih ada waktu. Apa maksudmu? Kamu bilang kamu adalah asisten menir umum. Sejak kecil orang-orang selalu ada di sekitarmu. Kamu mampu melayani orang. Mari kita lihat nanti. Kita akan lihat kamu menang atau kalah dalam 3 bulan. Maka saya bisa menambahkan lebih banyak. Jika saya menjadi anggota penuh maka kamu beri saya tas sebagai hadiah masuk. Tidak masalah. Jika bukan jurusan untuk ujian masuk pascasarjana saya yang akan memutuskan. Tidak menerima bantahan. Juga tidak menerima kegagalan. Kesepakatan yang tidak akan gagal. Bukankah kedua penjudi ini? Melonggarkan. Benar, jadi saya bilang padamu saat itu. Saya sangat terkejut dan bertanya, siapa ini sangat cantik? Halo, saya ketua kelas lama yang baru Huang Yimei. Halo, apakah kamu di sini untuk menjemput supervisor? Fire saya Sarah talking tidak apa-apa. Hei. Tidak. Oke, kalau begitu kamu bawa saya ke sana. Ya, oke. Kamu adalah ratu baru Libai. Mari kita makan sedikit. Saya minta kamu ambil. Saya makan. Jangan rampas saya rampas saya. Saya tahu kamu akan datang. Bunga sudah siap untukmu. Hei, apakah kamu sudah sarapan? Makanan lezat apa yang ingin kamu minum dengan kopi? Menantu saya akan memberikan saya apel. Bahkan para gadis Ayo bersama-sama. Aku akan pergi. Aku akan membuat semua orang mendengarkan. Direktur Song. Haha, datang. Laporkan ke Departemen Personalia dulu. Prosedur masuk dan ujian publik. Pergi ke yang sama yang bertanggung jawab atas sistem. Nomor mulai dan kotak surat. Haruskah aku menyapa Bos Zhang dulu? Dia sedang dalam perjalanan bisnis hari ini. Hari ini aku siap untuk domba masuk ke mulut harimau. Harimaunya tidak ada di rumah. Kamu sangat cantik. Cantik adalah keuntungan. Tapi secantik kamu, itu mungkin juga sebuah keuntungan. Itu mungkin juga sebuah hambatan. Di masa depan kamu akan menghadapi banyak kesulitan. Tapi kamu harus ingat dirimu sendiri.
Untuk mengunyahnya pertama kali, jangan tunjukkan kelemahan, karena menunjukkan kelemahan mungkin akan berdiri dalam antrian. Jika kamu berdiri dalam antrian, kamu mungkin menjadi target orang lain. Ini adalah ruang referensi. Ini juga ruang penyimpanan. Data dan cadangan dari semua proyek sebelumnya ada di sini. Kamu familiar dengan tahun ini. Setelah ruang konferensi, sebelum setiap pertemuan, kamu perlu menyiapkan bahan pertemuan dan bahan multimedia. Bisakah kamu menyetir? Ada buku yang belum banyak disetir. Ini adalah tempat dudukmu. Paling dekat dengan mendengarkan kantor Ina. Jika dia memanggilmu, kamu harus membalasnya pertama kali. Hal pertama yang harus dilakukan saat kamu datang bekerja di perusahaan, bersihkan kantor Tina dulu. Pengirimannya akan diterima oleh manajer pertama. Berikan kepadanya setelah mengurutkannya. Di mana Curtis di atas meja. Di sebelah kiri sudah ditandatangani. Di sebelah kanan adalah agen. Jangan bingung. Oke, datang ke sini. Apakah kamu biasanya minum? Tidak masalah jika kamu tidak minum terlalu banyak. Tapi kamu harus tahu tentang anggur. Anggur di lemari anggur ini sudah jelas diingat sendiri. Botol mana yang hilang dan botol mana yang terisi, pergilah ke gudang untuk mengambilnya. Bagaimana dengan anggur? Itu adalah pembaruan hidup Tina. Lembur harus dipasangkan dengan whisky. Jika kamu minum terlalu banyak sehari sebelumnya, saya yakin saya akan minum brandy keesokan paginya. Ini disebut anggur huisol. Lalu kapan? Jika kamu mulai minum selama jam kerja normal, hati-hati sendiri. Dia akan mengutuk. Dia sedang mengutuk. Tahukah kamu mengapa Mr. Tang datang ke Beijing? Tidak tahu kamu datang untuk mengambil kredit. Dia datang ke China World Hotel untuk sebuah acara. Lalu saya akan mengaturnya. Mengatur apa? Mengatur, Elegance International adalah musuh kita selama bertahun-tahun. Cedaka kamu tahu? Jangan bicara tentang saya. Hanya beberapa wajah familiar kalian yang tidak bisa bergaul. Lalu bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu bertanya kepada saya? Saya membayar kamu untuk datang. Apakah kamu di sini untuk bertanya kepada saya? Cari solusi, kamu tahu? Keluar. Warna keberuntungan saya hari ini adalah merah. Warna sial adalah kuning. Kamu masih berani memakai kuning di depan saya. Wang Yimei. Jiang selalu pergi ke rumah sakit untuk memberikan saya pertolongan darurat. Di mana kamu tidak nyaman? Gula darah saya rendah, saya dalam masalah. Warna keberuntungan saya hari ini adalah merah. Warna sial adalah kuning. Kamu masih berani memakai kuning di depan saya. Siapa ini Mr. Feng? Sangat sulit bertemu dengan kolektor misteri terkenal. Pertukaran Sino Prancis tahun ini, pameran seniman terkenal dan pameran duta masa depan. Kami melakukannya dengan perusahaan lain. Mr. Teng memiliki beberapa koleksi di tangannya. Saya sangat menyukainya. Jika dia bersedia meminjamkannya kepada kita, tidak peduli yang mana bisa menjadi fokus, tapi dia memiliki sangat sedikit informasi pribadi. Saya bisa berbicara bahasa Cina, itinerari sangat santai, sulit membuat janji. Mengapa bertanya ini? Itu bukan tugasmu. Sudahkah kamu membaca semua informasi yang diberikan padamu? Ada tugas untuk setiap level. Jangan terlalu tinggi. Bukankah kamu bilang bos menginginkan sesuatu? Apakah kami harus meresponsmu segera? Kirimkan padamu. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah memperingatkanmu di hari pertama. Jangan antre. Timku tidak bisa. Ini bukan antrean, ini sopan santun. Tidak, terima kasih, hei. Aku tidak mampu membeli yang mahal sekarang. Ketika aku dapat promosi dan kenaikan gaji, aku akan membelikanmu yang bagus.
Apa itu gas? Halo Nyonya, ini kartu ucapan, bukan undangan. Maaf ini. Aku tolong hentikan. Di mana ini? Biar aku lihat. Tunggu sebentar. Halo Nyonya, jika kamu tidak punya undangan, tidak diperbolehkan masuk. Temanku ada di dalam. Tolong permudah. Maka telepon temanmu. Minta dia turun untuk menjemputmu. Hei, kamu bisa menjemputku. Aku kehabisan kartu. Halo tuan ini. Ini temanku, baiklah silakan masuk. Mengapa menangkap orang? Sakit rasanya menggali di sini. Aduh, buka matamu lebar-lebar. Ini mungkin dan yang lainnya. Ayo. Halo Nona Zhao, aku sampai. Kamu melihatku kan? Aku melihatmu. Nona Zhao. Maaf. Apakah ini mengganggu pekerjaanmu sampai larut malam? Oh tidak apa-apa, kami melayani penjualan 24 jam siap siaga. Di telepon Anda bilang ingin memesan balai jamuan kan? Ya. Kegiatan kami tanggal 3 bulan depan. Tempatnya perlu diatur sebelumnya. Ada persyaratan khusus untuk skalanya? Kami punya beberapa balai jamuan. Tentu saja, ukurannya berbeda-beda. Dana yang dibutuhkan juga berbeda. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kegiatan kami tidak besar-besaran, tapi spesifikasinya sangat tinggi. Jadi saya harus melihatnya dulu. Tidak masalah, saya tunjukkan yang kecil dulu. Silakan lewat sini. Nona Huang, silakan lewat sini. Ini seating tadi. Saya akan tunjukkan pavilion timur. Baik. Yang ini relatif besar. Silakan masuklah. Bagaimana? Berapa luas balai Anda? Dalam pembangunan lokasi, ada persyaratan dan batasan khusus. Oh, tinggi ruangan ini 6 meter. Lalu luasnya 40-24. Bisa menampung 40 meja standar.
Setelah ini terlewati, area ini besar, lalu juga sesuai kebutuhan. Kami bagi menjadi 4 balai kecil. Jangan khawatir tentang pembangunan lokasi ini. Semua dikoordinasikan oleh tim profesional. Tentu saja, jika ada persyaratan khusus, bisa juga dirancang sesuai permintaan Anda. Balai ini ukurannya pas. Anda 2 balai terhubung keluar melalui koridor. Kami harus membersihkan lapangan pada hari acara. Jadi ada balai terpisah di lantai atas, tapi hari ini tidak kebetulan. Ada kegiatan di dalamnya. Tidak apa-apa, saya lihat saja. Hei Nona Huang, tunggu sebentar. Sistem keamanan mereka sangat ketat. Tidak bisa masuk begitu saja. Jangan naik lift. Saya akan mengantar Anda ke lorong staf. Silakan lewat sini. Lewat sini Nona Huang, lewat sini. Ngomong-ngomong Nona Huang, karena aula ini menempati 1 lantai penuh, jadi harganya tidak terlalu murah. Harga bukan masalah. Biasanya bagaimana cara menerbitkan faktur itu? Semua biaya tempat acara. Anda benar untuk publikan. Baiklah, nanti kita perjelas di kontrak. Anda tidak perlu khawatir. Baiklah, silakan taruh di sini. Silakan masuk dulu. Dengar tidak? Hei, Anda tidak bisa masuk. Kapan menurut Anda bisa menyelesaikannya? Mari kita tanda tangani kontrak secepatnya. Saya akan minta bos menandatanganinya segera. Hei, ada yang tahu tentang kamar mandi? Di sini saya akan ikut dengan Anda. Tidak. Saya akan pergi sendiri. Terima kasih. Halo Nona Zhao. Oh ya, saya baru saja keluar. Tidak melihat Anda. Kalau begitu saya pergi dulu. Terima kasih hari ini, sampai jumpa lagi. Baik. Hei, halo. Pertama kali kesini. Benar, pertama kali. Saya Tuan Peng, saya di sini.
Saya tidak melihat Kaye. Saya melihatnya tadi. Benar. Kartu nama saya, terima kasih. Bisa berikan satu kartu nama Anda? Maaf, saya tidak punya kartu nama. Terima kasih, tidak apa-apa. Saya tidak punya besok, terima kasih. Ini brandy yang milik Tuan Tang. UPS, saya guru pemula. Halo Tuan Ho, dalam hal anggur. Tidak salah. Permisi Tuan. Aku Rosie dari Cineart. Senang bertemu denganmu. Aku tahu jadwalmu sangat padat. Jadi aku harus berusaha untuk bertemu denganmu. Aku berhasil, Song. Maaf, aku tidak bisa bahasa Prancis. Tidak apa-apa. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Sebenarnya bosku Tina, dia sedang mengatur pameran untuk Pekan Budaya Cina Prancis. Jadi dia sangat berharap bisa memamerkan koleksimu di pameran itu. Aku penasaran apakah mungkin baginya untuk bertemu denganmu. Eri, aku akan pergi dulu. Kontak telepon. Dah. Kamu bukan Mr. Tang. Aku tidak bilang aku Mr. Tang. Kamu pikir berbicara bahasa Inggris lebih baik daripada bahasa Mandarin? Mengapa aku harus berbohong padamu? Mister. Halo, Mr. Tang sedang mencarimu. Oke, terima kasih. Bukankah kamu mencari Mr. Tang? Ikut dengan aku. Tidak ada restoran seperti itu, kamu tahu. Samper pergi dan lihat 25 Bay. Nah, siapa bosmu? Bagaimana memanggilnya ya? Tina bicara tentang Jiang Suekyong. Itu Kuar Monano Sinoramos Brothers. Itu hanya orang-orang yang memberikan Soviet Airlines kepada perusahaan. Tapi standar Babalu untuk meningkatkan dorongan dua negara. Nah, aku mendengar tentangnya dari temanku di Cina. Nah, tapi hari ini aku akan ke Hong Kong. Mungkin terlalu terlambat untuk menemuinya. Bolehkah aku membelikanmu minuman? Ini yang aku katakan padamu. Bolehkah aku memberikanmu minuman? Hanya butuh setengah jam. Ini yang aku katakan kepada Mr. Tang. Halo Mr. Jiang. Kamu datang ke China World Hotel sekarang. Harus sampai di sana dalam setengah jam. Siapa kita, asisten? Mr. Tang ada di sampingku. Dia hanya bisa memberimu setengah jam untuk datang.
Sungguh terlalu lancang menemuimu dengan cara seperti ini kali ini. Tapi aku benar-benar tidak ingin. Anda akan berjanji untuk bertemu dengan kami. Saya pikir ini menarik. Asisten Anda pintar dan berani. Tapi bagaimanapun ini pertama kalinya kita bertemu. Banyak permintaan Anda yang tidak bisa saya setujui dengan tergesa-gesa. Semoga Anda bisa mengerti. Tentu saja saya bisa mengerti dengan baik. Kepercayaan sangat penting. Tapi saya percaya, dalam waktu dekat, Anda akan tahu semakin banyak. Menumbuhkan kepercayaan pada capung kami. Ya, Pak. Saya menghargai kepercayaan Anda. Maxi, Hei, halo, boleh saya belikan minuman? Maaf, saya bersama bos. Hah, tidak masalah. Maka saya bisa bersama Anda ketika dia Kenneth Leo. Maaf kami. Bagus. Boleh saya belikan minuman kali ini? Merupakan pelanggaran untuk memberikan alkohol kepada anak di bawah umur. Anda benar-benar percaya. Terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Mudah. Baru saja mendengar Anda berkata, Anda telah menjadi tuan rumah ujian masuk SMA tahun ini. Ya, Maka bisakah kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan? Wang Yimei, ayo bawa saya pulang. terima kasih. Senang bertemu dengan Anda. Kepala cuy, apakah Anda yakin ingin saya menyetir di sini? Saya benar-benar belum pernah menyetir beberapa kali. Buka cepat. Bagus. Anda berani duduk, saya berani. Tuan Siang, apakah Anda baik-baik saja? Cepat bawa saya pulang. Maaf kakak. Apakah Anda akan pernah kuliah? Tuan Zhang. Anda tidak nyaman. Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit. Saya bilang bahwa saya pulang. Apakah Anda mengerti? Tidak menjadi perkataan orang. Aku tahu aku baik-baik saja. Aku hanya ingin pulang. Oke. Desis. Ini bukan jalan pulang ke rumahku. Kamu membawaku kemana? Rumah sakit.
Wang Yimei sudah kukatakan padamu. Aku pulang untuk minum air panas. Rumah sakit apa yang kamu bawa aku? Aku perintahkan kamu untuk membawaku pulang sekarang. Maaf Kepala Jiang, nyawa manusia dipertaruhkan. Kamu bahkan ingin dipecat. Aku juga harus ke rumah sakit dan kemudian mengurus prosedur pengunduran diri. UPS, aku tidak pergi. Aku pulang. Aku tidak pergi. Jina. Mau kemana Aku pulang. Aku sakit perut. Halo Ketua Su, aku di rumah sakit bersama Tina. Apakah kamu bisa datang ke sini? Alamat, FA aku datang sekarang. Cepat ambil tekanan darah pasien. King Feng, dokterku bilang dia menderita tukak lambung kronis. Kamu makan apa malam ini? Aku juga minum lama. Ya dokter bilang. Untung kamu mengantarnya tepat waktu. Kalau tidak kamu akan dalam masalah. Kamu berpakaian seperti ini, ayo pergi. Aku akan tinggal di sini. Kamu... Apa? Tahan kecil. Dengarkan perintah pria itu. Tunggu dia bangun. Departemen akan dibayar oleh perusahaan. Ambil proses penggantian keuangan. Aku tidak punya uang, bagaimana aku bisa pulang? Apa aku terlihat punya dompet? Hei, apakah atasanmu agak berlebihan? Kamu lemburkan. Tidak bisakah dia meminjamkanmu taksi? Aku harus diombang-ambingkan di malam hari. Dia bilang dia tidak membawa. Oke, aku percaya. Perusahaan budaya itu berbeda. Lembur itu kayak jalan di karpet merah. Itu juga kata-kata yang berharga seperti emas. Ya, menurutku kamu kerja bagus. Kamu suka Pak atmosfer. Bukannya kamu cari Pak Deng. Ayo ikut aku. Menurutku ini menarik. Asistenmu itu pintar dan berani. Siapa bilang? Aku punya nomor teleponnya. Ada gunanya apa nomor telepon? Bro, kamu jatuh cinta lagi. Mama kenalin aku sama dokter wanita. Aku nggak belajar. Mama mau kenalin kamu sama dokter. Perlu nih tarik rata kualifikasi akademik kita ke gelar master. Aku rasa orang-orang nggak lihat aku. Chat aja dulu beberapa hari. Aku semangat. Tapi kata-katanya nggak cukup. 5 kata aja. Ayo ketemu dan ngobrol. Aku nggak tahu cara buat janji. HP Jangan bikin ribet, bilang aja yang nggak punya. Oke deh. Kamu bilang apa sama dia? Aku bilang ketemu. Dia bilang iya, tanya di mana. Aku bilang kamu besok istirahat aja. Ah, sesimpel itu, ya ampun. Ya silakan makan malam sendiri. Bro, Haus mau minum. Beli sekarang. Maaf ya.
Kita sih baik-baik aja. Baru dengar kamu bilang, kamu jadi host acara pertukaran Sino-Prancis tahun ini. Ya, Terus bisa nggak kita kerja sama di masa depan? Huang Yimei, ayo, antar aku pulang ah. Apa ini? Tulisan murid. ini berdasarkan perencanaan acara tahun lalu. Acara pertukaran Sino-Prancis belum mulai. Menulis buku perencanaan proyek bukan juga pekerjaanmu. Siapa yang menyuruhmu menulisnya? Aku yakin. Aku ingin berhubungan dengan Tuan Teng. Apa pendapatmu? Mengapa kamu pikir aku akan memberikan pekerjaan sepenting ini padamu? Karena aku membantumu bertemu dengannya. Niat pemabuk bukanlah untuk minum. Jika kamu ingin tahu tentang anak itu hari itu, kamu bisa saja langsung meminta nomornya. Tidak perlu melalui banyak kesulitan. Yaitu hanya satu hal. Aku benar-benar ingin tahu tentang industri ini. Ingin segera mengenal pekerjaan ini. Aku ingin segera memahami apa yang kamu katakan. Aku sedikit lelah, aku akan tidur sebentar. Hei, ambil bunga ini darimu. Warna keberuntungan hari ini adalah putih. Kapan ulang tahunmu? 13 November. Terima kasih. Scorpio. Aku Taurus. Konstelasi kita cukup dekat. Ya, benarkah? Ah. Scorpio. Dingin misterius memikat. Ini cukup konsisten denganmu. Tapi Scorpio tidak suka mengikuti aturan. Kamu sudah membaca buku selama bertahun-tahun. Apa yang kamu naikkan? Naik apa konstelasi naik? Aku tidak tahu. Aku akan kembali ke internet untuk membantumu memeriksa karakter dari konstelasi naik ini. Semuanya meresap dalam alam bawah sadar. Katakanlah kamu adalah Scorpio. Kamu naik di Taurus. Maka yang kamu tunjukkan lebih dekat dengan tanda bumi. Stable dan Tega. Hei, kamu kurang dari 30. Ini belum naik. Kamu mengatakan ini, seolah aku tidak mengatakannya. Dengar, aku pernah mendengar seorang ilmuwan melakukan penelitian sebelumnya. Apakah karakter setiap konstelasi untuk menarik satu kalimat? Dan kemudian menggabungkannya untuk dilihat oleh subjek. Hampir setiap subjek. Keduanya mengklaim sesuai dengan ciri kepribadian mereka sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa, asalkan ada satu kalimat yang sesuai dengan deskripsi subjek, lalu mereka secara otomatis mengabaikannya. Semua deskripsi tidak akurat lainnya. Jadi studi konstelasi sebenarnya lebih seperti studi psikologis. Yaitu cukup masuk akal. Aku pikir kalian para perempuan percaya itu. Ya, sebenarnya aku tidak percaya. Aku akan datang ke laboratorium untuk bermain denganmu suatu hari nanti. Ya, laboratorium adalah tempat untuk melakukan eksperimen. Jika kamu bermain di sana itu akan mempengaruhi data eksperimen. Hei, maksudku aku datang ke lab untuk melihatmu. Mengajakmu keluar bermain. Oh, bagus. Kalau begitu aku akan pulang dulu. Aku mengantarmu, tidak perlu terlalu dekat. Aku akan pulang sendiri saja. Kalau begitu kamu pulanglah. Selamat tinggal. Pelan-pelan. Biarkan Huang Yimei bergabung dengan tim proyek. Dia masih asistenku. Langsung melapor padaku. Garis putus-putus pada proyek akan melaporkan padamu. Bolehkah aku bertanya mengapa diatur seperti ini? Buku perencanaan pameran untuk periode pertukaran Sino-Prancis. Ini bukan yang aku tulis, itu Huang Yimei yang menulis. HMPH kekanak-kanakan. Seperti petisi.
Gadis ini berani dan teliti. Kemampuan dan improvisasi. Aku pikir dia menanganinya dengan baik tadi malam. Ini adalah kemampuan penting Menir untuk mengenal orang dan memanfaatkannya dengan baik. Kamu memiliki mata yang baik. Huang Yumei cukup cerdik, tapi kurang pengalaman. Jika dia ingin mengejar rekan-rekan lainnya, dibutuhkan usaha ekstra. Tergantung apakah dia mau melakukan ini. Ada keinginan, ada kekuatan. Serigala kecil yang ambisius seperti dia seharusnya dikirim ke depan untuk berburu. Oke, aku mengerti. Aku akan mengaturnya ketika aku kembali. Mari kita turun bersama. Dengan siapa? Bukannya aku belum pernah melihatnya terlalu berkarat. Terlalu sembrono. Sedikit menyimpang. Miza. Rambut kecil tidak mencambuk. Ini tentang aku. Ketika saatnya tiba untuk mengatakan apa itu keamanan. Hei, kapan kamu ingin makan bersama? Ya haha, halo duduklah. Lalu dalam 2 hari, bagus makan, lihat apakah bisa menunda waktu. Yang mana bisa? September hingga Gesper 3, lihat matanya. Tapi bagus. Ada cara. Lihat sudah waktunya lakukan. Bagus. Lalu kita mulai. Aku melihat kolega baru bergabung dengan kita hari ini. Aku Eric Zhuang Guodong. Adalah perwakilan pelanggan dari Departemen Kreatif Grand. Juga ketua tim proyek Master Masa Depan. Bagaimana memanggil? Oh, aku Huang Yimei dari Dragonfly. Halo semuanya. Selamat datang. Lalu mari kita rangkum umpan balik setelah rapat terakhir. Master Masa Depan, terutama kita akan bekerja sama dengan seniman muda. Jadi saya pikir kita perlu mengambil pekerjaan mereka dan sepatu mereka. Sepenuhnya memberikan ini untuk dipamerkan.
Bagus, lalu kita letakkan program untuk rapat ini. Berkomunikasi dengan departemen lain. Kita akan bertemu lagi lain kali. Erik, ayo pergi. Aku juga dari Biennale Venesia tahun 1999. Baru kemudian mulai memperhatikan pelukis. Apakah itu yang dia menangkan Golden Lion? Aku pergi melihat. Kamu juga di Venesia tahun itu. Aku menghabiskan beberapa tahun di Prancis. Aku diundang oleh seorang teman. Tidak heran kamu tahu banyak tentang seni modern Prancis. Ketika aku pergi ke Paris, menghabiskan sepanjang hari di pusat Pompidou, aku benar-benar terobsesi dengan seni modern mereka. Apa yang kamu suka? Pemberontakan berani penjungkir balikan tradisi. Jenis pesona ini tidak semua orang bisa menghargai. Tampaknya seleramu unik. Sedikit pemahaman tentang satu atau dua, jika ada sesuatu yang tidak kamu pahami di masa depan. Masih ingin sering meminta nasihatmu. Tidak banyak komunikasi bagus. UPS. Ahwem. Orang tidak melihatmu kan? Perasaannya adalah melihat. Aku hanya tidak terlalu menyukainya. Apa yang kamu desahkan? Ini terbiasa dengan bintang yang memegang bulan. Sekarang tiba-tiba, dia sendiri hanya sebuah bintang. His itu tidak seperti aku. Katakan sendiri, siapa yang kamu cintai? Aku tidak tahu apakah orang menyukaiku atau tidak. Benar-benar ada orang seperti itu. Tidak. Maka biarkan dia menyukaimu. Tidak mudah bagimu. Kenakan celana pendekmu sepatu roda kecil. Masih tidak terobsesi dengannya. Pria ini sedikit berbeda. Pria ini tidak. Aduh. Kamu terjebak oleh cinta. Orang ini berbeda. Hahaha. Shihui. Kamu bisa menutup matamu. Seseorang telah membalasmu. Ya. Lakukan. Biar aku memberitahumu sesuatu. Ada dua jenis orang di dunia yang tidak bisa jatuh cinta. Satu adalah terlihat mengerikan. Tidak ada kesempatan. Yang lainnya adalah kamu. Karena wajahmu berayun. Dia adalah pembunuh besar. Tidak perlu bergerak. Oleh karena itu tidak akan menarik. Bagaimana jika orang lain juga memiliki pembunuh besar? Ini akan membutuhkan beberapa keterampilan. Kiat Weng. Visi adalah cara termudah untuk menarik pria. Semua orang ada di sini, maka mari kita mulai. Sekarang kamu bisa melihat bahwa dokumen ini disiapkan oleh Lisa, seniman alternatif. Karena kami khawatir akan ada beberapa seniman muda, untuk alasan pribadi atau tidak bisa menyerahkan karya tepat waktu. Jadi ini rencana cadangan kami. Ringkasan rapat terakhir. Sudah dilihat semua? Kamu lihat apa masalahnya? Kalau tidak kita akan lanjutkan ke bawah. Saya punya masalah. Tapi cara sederhana untuk menarik perhatian pria. Pikirannya relatif sederhana. Ingin pria berkualitas lebih. Konfrontasi dan benturan spiritual. Ringkasan rapat terakhir melewatkan 2 poin. Saya sudah menambahkan email ke semua nanti. Bagus, kami punya 3 galeri untuk kandidat ini. Saya cenderung ke galeri 01 miliar. Saya keberatan. Ada komentar tentang karya seniman ini? Saya punya pendapat. Karena kali ini lebih banyak karya seniman Tiongkok. Jadi saya sarankan ruang pamer kita harus Tiongkok. Saya rasa tidak tepat. Saya keberatan, saya punya pendapat. Sekian untuk rapat hari ini. Ada pertanyaan? Oh, saya tidak masalah. Rapat selesai. Zhang, kita belanja bersama. Oke.
Ada masalah dengan saya? Tidak. Dia terus melawan saya di rapat. Rapat untuk diskusi. Diskusi pasti ada pertanyaan berbeda. Tidak harus seperti pedang Huashan. Mari kita menang atau kalah. Kenapa kita tidak saling tinggalkan nomor HP? Apa yang ditanyakan nanti? Silakan diskusi dengan saya kapan saja. Bisa? Baiklah. Pemburu terbaik muncul sebagai mangsa. Ayo silakan minum teh sore. Minum sedikit. Kamu punya makanan enak. Chesepai. Yah makasih. Aku juga punya satu. Han Yingki ini enak banget. Siapa yang beli ini? Makan malam sama Eric kemarin. Dia kasih ke kalian berdua. Iya bagus buat kalian. Aku dapetnya cepet banget. Di mana itu? Cuma makan bareng aja. Wanginya enak. Makan bareng? Tapi dia ngajak aku ikut dia ke Venice Biennale tahun ini. Kedengarannya bagus. Dia makan ini di rumah lain semua demi uang. Ambil satu. Nggak, aku lagi diet. Coba dong. Ayo cobain teh sorenya. Aku iri banget sama dia. Oh, kapan aku bisa makan ini? Mereka semua ngomongin itu. Ini bikin pusing. Sapu dulu. Kan ada nomornya. Lo langsung telepon buat janji. Cukup. Gimana mau janji kalau nggak ada tur? Ini butuh alasan apa sih? Aku lupa gimana lo bantu aku dengan kotak putih itu. Itu cowok, aku cewek. Cewek mana yang ngajak cowok duluan? Hei, kenapa pikiran cewek lo berbelit-belit? Cowok bisa lihat hatinya langsung. Langsung aja lo dan aku dan om. Aku kasih lo om. Sesimpel itu. Oke, makan malam siap. Yah oke ayo. Masakannya udah siap semua. Hei. Ayo duduk. Oke. Pindahin ke sini. Pindah. Taruh ikannya di tengah. Gimana? Oh, terlalu mewah. Enak sekali. Tidak akan kembali selama sebulan. Aku belum pernah melihat begitu banyak hidangan. Aku meminjamnya darimu. Bagaimana rasanya bertemu dengan gadis itu? Orang. Aku tidak bisa menemukan apa yang salah. Yang ini terlihat cantik. Pendidikan tinggi. Tidak melodramatis. Mandiri, tidak lengket. Ya, itu bukan persis yang kamu inginkan. Kepatuhan adalah kepatuhan. Tapi selalu terasa aneh. Mengapa tidak ada yang salah itu masalah? Kamu tidak bisa terlalu pilih-pilih. Aku tidak memilih. Aku merasa dia tidak memiliki chemistry itu denganku. Reaksi kimia terhadap zat aktif dan inert tidak sama. Gadis itu orang yang lambat. Karena kamu puas, maka pelan-pelan memahami. Aku benar-benar tidak bisa datang. Tambahkan katalis point. Tambahkan katalis apa? Ajak adikmu bermain. Bukan urusanku. Dengan kamu mengikuti mereka dengan ceria dan cepat saling mengenal. Yo bicara cepat. Ibu. Ya, kamu tahu apa yang paling aku kagumi darimu. Nini tidak peduli seberapa emosional pertanyaannya. Kamu bisa menggunakan pemikiran rasional, metode ilmiah. Mengajukan solusi yang formulaik. Maka aku benar. Benar. Maka hal ini harus datang padamu. Nona Tian Xingua. Aku jangan main HP. Makan Makanlah.
Umumnya bukan karena ada 6 ikan kayu di bawah tanah dalam satu hari. Tidak antri selama 100 hari. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Menyeberangi Laut Tropis Taiwan menuju Pangkalan Notos dan Brasil. Harapan untuk skenario. No, siapa yang akan menghancurkan Buddha dan Niu Niu mencari Twitter bersama. Guode Traci Mesias Wang Da Lei Kebilshi. Kamu bilang adik menurutku cukup bagus. Dengan mata satu sama lain ditinggalkan. Bisa menggunakan definisi berikut. Aku melihat kolega baru bergabung hari ini. Aku Eric Zhuang Guodong. Adalah perwakilan pelanggan dari Departemen Kreatif Grand. Juga pemimpin tim proyek Master Masa Depan. Siapa di Malam Bintang? Aku Huang Yumei dari Dragonfly, selamat datang. Kemudian kami akan memberikan umpan balik setelah rapat terakhir untuk menyimpulkan. Kemudian kami menaruh program untuk rapat ini. Berkomunikasi dengan departemen lain. Kami akan menghubungimu lain kali. Rapat selesai. Aku juga dari Biennale Venesia tahun 1999. Baru kemudian mulai memperhatikan pelukis. Apakah itu yang memenangkan singa emas? Aku pergi melihat.
Kamu juga di Venesia tahun itu. Aku menghabiskan beberapa tahun di Prancis. Aku diundang oleh teman. Tidak heran kamu tahu banyak tentang seni modern Prancis. Ketika aku pergi ke Paris, berjalan-jalan di sekitar pusat Pompidou. Aku punya masalah, aku keberatan. Aku punya pendapat. Aku pikir itu tidak tepat. Mengapa kita tidak saling meninggalkan nomor telepon? Apa yang harus ditanyakan nanti? Silakan berdiskusi denganku kapan saja. Baiklah. Tidakkah kamu ingin mengundangku makan malam? Ayo pergi. Dulu aku sering pergi ke sana saat belajar di New York, Metropolis dan Mon. Aku suka seni modern. Ketika kamu di Eropa, apakah kamu pergi ke setiap Biennale Venesia? Pernah ke sana beberapa kali. Bagaimana dengan tahun ini? Juga punya rencana untuk pergi? Mungkin saja. Maka kita bisa pergi bersama. Bagus. Deal. Cheers. Perusahaan Anda sepertinya sangat memperhatikan proyek komunikasi. Dan mengirim orang baru. Kamu bilang Huang Yimei. Ah, Dia asisten manajer umum. Ada apa? oh. Aku hanya merasa perusahaan Anda tidak terlalu nyaman dengan kami. Aku masih belum yakin denganmu. Kami juga perlu mengirim seseorang untuk mengawasi. Sepertinya dia baru lulus tahun ini. Apa itu Akademi Seni Rupa? Tidak ada pengalaman kerja. Bos mengirimnya. Seharusnya hanya belajar. Halo senior. Oke, tunggu sebentar. Terima kasih. Lain kali aku tanya kamu. Halo. Bolehkah saya bertanya jika ada Mas kebutuhan? tolong bantu saya bawa 2 kotak macaron ini. Ya, tunggu sebentar. Kamu bawa kembali ke rekan-rekanmu untuk didiskusikan. Bagus.